warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imam Sabri Salam dengan nomor induk mahasiswa 190510148, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh. Di video kali ini saya akan membahas materi pembelajaran mengenai resi gudang, mata kuliah hukum jaminan. Langsung saja kita masuki ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian resi gudang. Menurut Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, pengertian dari resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang atau bergerak dan dapat diperdagangkan seperti gabah, beras, gambir, teh, kopra, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, dan timah yang disimpan di gudang. Dokumen ini diterbitkan oleh pengelola gudang, namun tujuan dari penerbitan resi gudang sebenarnya tidak sekedar menjadi bukti kepemilikan barang. Resi gudang menjadi penting diatur karena ia merupakan salah satu instrumen keuangan atau pembiayaan. Berikutnya pembahasan mengenai para pihak dalam perjanjian resi gudang. Setidaknya ada dua pihak. Pertama, pemilik barang. Dia adalah orang atau individu atau korporasi yang menyimpan barangnya dalam jangka waktu tertentu, minimal 3 bulan, di dalam gudang. Ia juga adalah orang yang pertama kali akan menjadi pemegang dokumen yang disebut resi gudang tersebut. Pihak kedua adalah pengelola gudang, individu atau korporasi. Tentu tidak semua orang yang memiliki gudang dapat begitu saja menerbitkan resi gudang yang layak digunakan sebagai instrumen keuangan atau pembiayaan. Hanya pengelola yang sudah mendapat izin atau persetujuan dari Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang boleh menerbitkannya. Badan ini sekarang diberi nama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEDI, yaitu suatu badan di bawah Menteri Perdagangan. Pengelola gudang adalah pengusaha yang bergerak di bidang pergudangan. Posisi pengelola gudang bisa sebagai pemilik sendiri dari gudang itu atau bukan pemilik, melainkan sebagai kepanjangan tangan dari pemilik gudang. Namun pada intinya, ia harus orang yang berwenang menerbitkan dokumen yang disebut resi gudang. Selanjutnya pembahasan mengenai proses terjadinya resi gudang. Barang yang dapat diterbitkan resi gudangnya memiliki persyaratan. Setiap barang bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum, diutamakan barang yang memiliki nilai strategis, komoditas unggulan, tujuan ekspor dan atau tujuan ketahanan pangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/MDAG/Per/11/2011 mempersyaratkan bahwa barang yang dapat disimpan di gudang untuk diterbitkan resi gudang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Memiliki daya simpan paling sedikit 3 bulan. B. Memenuhi standar mutu tertentu. C. Jumlah minimum barang yang disimpan. Barang atau produk yang disimpan di gudang akan dinilai terkait dengan persyaratan yang berkaitan dengan produk, proses, sistem dan atau personil oleh lembaga penilai kesesuaian yang terakreditasi. Berdasarkan Permendak Nomor 8/MDAG/Per/2/2013 terdapat 10 komoditas yang dapat disimpan di gudang dalam rangka sistem resi gudang, yaitu gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, dan garam, yang mana komoditas yang disimpan dalam gudang harus memenuhi persyaratan standar minimalnya. Berikutnya pembahasan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Sejak terjadinya perjanjian hak jaminan antara penerima hak jaminan resi gudang dengan pemberi hak jaminan resi gudang, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban kedua para pihak. Poin pertama, hak-hak penerima jaminan resi gudang adalah: A. Berhak menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. B. Selaku kreditur, berhak menyimpan asli resi gudang yang dijaminkan penjelasan pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Sistem Resi Gudang. C. Menerima konfirmasi pemberitahuan atas pembebanan hak jaminan resi gudang dan konfirmasi perubahan pembebanan hak jaminan resi gudang dari pusat registrasi pada pasal 18 ayat 2 dan pasal 19 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007. D. Menerima konfirmasi pencoretan pembebanan hak jaminan resi gudang dari pusat registrasi pasal 20 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007. E. Apabila pemberi hak jaminan cedera janji, maka penerima hak jaminan resi gudang mempunyai hak untuk melakukan penjualan objek hak jaminan setelah memberitahukannya secara tertulis kepada pemberi hak jaminan pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007. F. Penerima hak jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan objek hak jaminan tersebut pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007. Poin kedua, kewajiban penerima hak jaminan resi gudang sebagai berikut. A. Penerima hak jaminan resi gudang harus memberitahukan perjanjian pengikatan resi gudang sebagai hak jaminan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang pasal 17 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007. B. Apabila terdapat perubahan perjanjian hak jaminan,
maka penerima hak jaminan resi gudang memberitahukan kepada Pusat Registrasi Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007. C. Apabila pembebanan hak jaminan telah hapus karena alasan-alasan tertentu yang diatur oleh undang-undang, maka penerima hak jaminan memberitahukan secara tertulis atau elektronik kepada Pusat Registrasi paling lambat 3 hari setelah hapusnya pembebanan hak jaminan. Pasal 20 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007. D. Apabila pemberi hak jaminan cedera janji wan prestasi dan dilakukan eksekusi hak jaminan oleh penerima hak jaminan melalui lelang umum, maka penerima hak jaminan harus memberitahukan kepada pemberi hak jaminan, Pusat Registrasi dan pengelola gudang paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan penjualan melalui lelang umum. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007. E. Penerima hak jaminan wajib mengembalikan kelebihan hasil lelang umum atau penjualan langsung atas objek hak jaminan, setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan, apabila melebihi nilai penjaminan. Pasal 24 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007. Poin ketiga, hak-hak pemberi hak jaminan resi gudang. A. Menerima pinjaman, kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian hutang piutang yang disepakati. B. Berhak atas resi gudang dan objek hak jaminan resi gudang apabila hutang pokok, bunga, dan biaya lainnya telah dilunasinya. C. Menerima konfirmasi pemberitahuan atas pembebanan hak jaminan resi gudang dan konfirmasi perubahan pembebanan hak jaminan resi gudang dari Pusat Registrasi Pasal 18 Ayat 2 dan Pasal 19 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007. D. Menerima konfirmasi pencoretan pembebanan hak jaminan resi gudang dari Pusat Registrasi Pasal 20 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007. E. Apabila penerima hak jaminan menjual objek jaminan melalui lelang umum atau penjualan langsung, maka pemberi hak jaminan resi gudang berhak untuk memperoleh pemberitahuan sebelumnya dari penerima hak jaminan resi gudang dan hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak pemberi jaminan. Pasal 22 dan Pasal 23 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007. Yang keempat, kewajiban pemberi hak jaminan resi gudang. A. Mengembalikan angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. B. Menyerahkan asli resi gudang yang menjadi jaminan kepada kreditur. Selanjutnya pembahasan mengenai jangka waktu hapusnya resi gudang. Hapusnya hak jaminan resi gudang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Sistem Resi Gudang dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007. Hak jaminan resi gudang dapat menjadi hapus karena A. Hapusnya hutang pokok yang dijamin dengan hak jaminan resi gudang. Sesuai dengan sifat hak jaminan yang aksesorir, adanya hak jaminan resi gudang didasarkan pada perjanjian hutang, piutang, atau suatu hutang yang pelunasannya dijamin dengan resi gudang. Keberadaan hak jaminan resi gudang ditentukan oleh adanya perjanjian hutang yang merupakan perjanjian pokok. Berakhirnya perjanjian hutang mengakibatkan pula hapusnya hak jaminan resi gudang. Hapusnya hutang atau berakhirnya perjanjian pokok dapat disebabkan antara lain karena pelunasan hutang dari pemegang resi gudang atau terjadinya perpindahan kreditur. Berakhirnya atau hapusnya hutang tersebut dapat dibuktikan dengan keterangan dari kreditur. Undang-Undang Sistem Resi Gudang menetapkan hak jaminan resi gudang yang dimiliki oleh kreditur terdahulu menjadi hapus apabila terjadi perpindahan kreditur. Hal tersebut dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 15 huruf A Undang-Undang Sistem Resi Gudang bahwa sesuai dengan sifat ikutan dari hak jaminan, adanya hak jaminan bergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya hutang atau karena pelepasan, dengan sendirinya hak jaminan yang bersangkutan menjadi hapus. Yang dimaksud dengan hapusnya hutang antara lain karena pelunasan dari pemegang resi gudang atau terjadinya perpindahan kreditur. Bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditur. B. Pelepasan hak jaminan resi gudang oleh penerima hak jaminan resi gudang. Penerima hak jaminan resi gudang dapat melepaskan hak jaminan tersebut dan menyerahkan kembali resi gudang kepada pemegang resi gudang. Hal ini dapat saja terjadi dalam hal-hal tertentu antara lain karena adanya kepercayaan antara pemegang resi gudang dengan kreditur. Kreditur merasa tidak perlu memegang hak jaminan untuk menjamin pelunasan pemegang resi gudang. Karena hak jaminan resi gudang merupakan jaminan hutang yang pembebanannya adalah untuk kepentingan kreditur, pemegang hak jaminan resi gudang. Adalah logis bila hak jaminan resi gudang hanya dapat dihapuskan oleh kreditur selaku pemegang hak jaminan sendiri, sedangkan pemberi hak jaminan tidak mungkin dapat membebaskan hak jaminan tersebut. Hapusnya hak jaminan resi gudang harus diberitahukan oleh penerima hak jaminan kepada Pusat Registrasi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan tentang resi gudang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Imam Sabri Salah mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.